Jenazah 4 orang satu keluarga dalam kondisi membusuk di Kalideres, Jakarta Barat menyisakan tanda tanya besar. Hasil otopsi sementara menunjukkan lambung mereka kosong, sehingga mengarah pada dugaan tewas akibat kelaparan. Dugaan ini dinilai janggal lantaran kondisi korban yang tidak berkekurangan. Terlihat dari bangunan rumah yang masih dalam kondisi baik, serta kepemilikan kendaraan. Berbagai isu pun berkembang. Salah satunya adalah teori bahwa keempat anggota keluarga tersebut merupakan penganut apokaliptik. Namun polisi belum bisa menyimpulkan bahwa keempat korban tewas akibat kelaparan. Dalam olah TKP lanjutan pada Minggu malam, polisi menemukan bungkus dan struk makanan di rumah tersebut. Bahwa kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa korban ini meninggal karena kelaparan. Karena dari hasil penyelidikan kami sementara ini kami temukan beberapa bekas-bekas bungkus makanan di dalam. Walaupun dari sisi di rumahnya mungkin tidak ada persediaan makanan, ternyata tapi ada bungkus makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan penyebab kematian keempat korban. Publik pun ikut menantikan titik terang dari kasus yang diwarnai berbagai kejanggalan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita lanjutkan lagi dialog kita, pemirsa. Mas Reza, dugaan pengikut apokaliptik. Nah, ini mungkin tidak sih bisa terjadi? Nah, sekali lagi kalau kemungkinan bisa saja ya. Yang saya pahami apokaliptik adalah keyakinan, entah itu agama atau spiritualitas yang memandang bahwa kehidupan ini akan berakhir dalam sebuah kehancuran yang dahsyat. Tapi menurut saya bisa dikatakan semua agama besar Indonesia menganut cara pandang apokaliptik, kiamat. Bahkan Islam mengenal istilahnya kiamat sugro, kiamat kubro gitu ya, kiamat besar, kiamat kecil. Alhasil pokok persoalannya kalau ini dianggap berkaitan dengan sekte bukan pada apokaliptiknya, tapi pada mana gerangan paham, mana gerangan keyakinan yang memberikan ruang bagi siapapun untuk mengejar kematian, dan mana keyakinan atau agama yang mengharuskan siapapun yang untuk menunggu kematian. Karena ini mengejar bukan menunggu kematian. Ini menurut saya mengejar. Jadi kalau mengejar memang asosiasinya adalah ke bunuh diri. Tapi bunuh diri bukan dilatar belakangi oleh kepedihan, oleh keputusasaan, gangguan atau tekanan jiwa yang dahsyat, bukan. Tapi keyakinan sesuatu bisa betul, dong ya? merupakan sebuah pilihan rasional. Bahkan mungkin mereka menganggap ini sebuah perjalanan spiritual. Dari satu format kehidupan bertransformasi, bereinkarnasi ke format kehidupan berikutnya. Anggaplah hari ini saya sudah terlalu lanjut usia, tidak lagi bisa melakukan dharma. Maka saya putuskan untuk mengakhiri hidup saya dengan harapan nanti saya akan bisa bereinkarnasi ke dalam format yang baru yang memungkinkan saya untuk berdharma lebih banyak lagi. Dan itu secara psikologis masuk akal Masuk ya? akal, tapi yang saya katakan, apakah kalimat saya barusan mengindikasikan saya punya tekanan jiwa? Tidak. Sekali lagi, ini rasional, saya tenang, perjalanan spiritual. Oke, menarik. Pak Trubus, saya langsung saja ke Pak Trubus. Anda tadi mengatakan tidak mungkin ada ini pengikut sekte dan lain-lain. Alasannya apa sih, Pak? Ya, menurut saya gini, orang bunuh diri itu kan ada tekanan, Mbak, tekanan. Entah itu karena saya udah nggak punya harapan hidup lagi, entah atau karena saya sudah terlalu banyak beban hutang ataupun apa gitu ya, sehingga ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan juga mereka melakukan perbuatan bunuh diri. Nah, ada juga faktor internal juga di dalam dirinya karena misalnya karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, misalnya begitu. Nah, itu juga bisa bunuh diri. Tetapi kalau kemudian konteksnya dikaitkan misalnya, oh ini karena keyakinan, ada bahasa kerennya itu ada golden moment ya yang dicari. Misalkan orang-orang yang melakukan bunuh diri secara massal itu kan yang dicari golden moment. Tapi persoalannya kita kembali ke budaya Indonesia itu secara antropologi itu kurang dikenal seperti itu gitu loh, Mbak. Jadi tapi ini terjadi loh Pak Trubus. Iya, artinya kita kan dalam hal ini masih dalam konteks berasumsi kan gitu, asumsi tentang meninggalnya. Meskipun demikian kita juga tidak menafikan bahwa ada pendapat-pendapat yang mengatakan itu bagian dari penganut sekte karena temuan buku itu. Tapi sejauh mana temuan buku itu kemudian mempengaruhi perilaku seseorang kan ya belum tentu juga. Kalau orang kita mengatakan karena di rumah kita banyak Al-Quran terus mengindikasikan kita orang taat ibadah juga belum tentu, Mbak. Jadi artinya kita jangan memandang bahwa adanya temuan itu membuktikan ini. Karena kasus misalnya kita ambil contoh misalnya yang di Depok itu yang ada mahasiswa yang dikatakan bunuh dirinya nyemplung di danau UI. Itu kan pada akhirnya ditemukan bahwa dia bunuh diri kan. Padahal selama ini asumsinya dia pembunuhan, bukan bunuh diri gitu. Artinya
berdasarkan bukti-bukti itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu awalnya dikatakan Oke, sebagai itu hal yang sama kan Mas Reza? ya. Dalam kasus di UI, Dan juga Kalideres yang disebutkan oleh Pak Trubus? ini spekulasi saya ya. Saya masih memandang bahwa tampaknya kejadian di Kalideres adalah kejadian bunuh diri atau kombinasi antara homicide dan suicide. Sementara di UI yang dikatakan oleh Pak Trubus tadi adalah teori klasik itu. Bahwa seseorang yang punya tekanan hidup yang sedemikian berat akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Saya membayangkan kalaulah kejadian Kalideres ini betul-betul dilatar belakangi oleh motif rest in peace, ingin berakhir dalam kedamaian, meninggal dalam kondisi tenang, maka barangkali kita perlu cepat-cepat menutup kisah ini. Kenapa? Karena kita harus berikan perjalanan yang mudah bagi mereka, sesuai keinginan mereka untuk berakhir dengan kedamaian. Kita tidak usah gaduh berkepanjangan, tidak usah risau terlalu panjang, tapi sesegera mungkin tentu saja polisi akan Tapi sesuai menentukan dengan tema besar kita nih, ya menguak misteri apakah ada sekte di balik tewasnya satu keluarga ini. Tapi kan dari fakta-fakta yang ada, yang dikumpulkan, itu sudah sangat jelas kan kalau memang kemungkinan besarnya ada untuk keluarga ini pengikut yang sekte. Yang April katakan fakta-fakta di pemberitaan media massa itu yang semakin memperkokoh dugaan saya bahwa ini adalah rest in peace. Mereka mengakhiri hidup dengan cara yang damai. Damai menurut mereka ya gitu. Dan itu keyakinan begitu ya? Keyakinan, perjalanan spiritual. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Ito. Pak Ito, kalau menurut Anda pribadi dari kacamata Anda sebagai mantan Kabar Reskrim, ini memang ada kemungkinan pengikut sekte seperti yang dikatakan Mas Reza atau mungkin tidak seperti kata Pak Trubus? Baik, mungkin saya melihatnya Mbak Aprilia dari penyebab kematian ya. Kalau dikaitkan dengan scientific crime investigation, tentunya di sini hasil otopsi dan patologi forensik ini akan menentukan, kan tadi ada ditemukan makanan ya, ada juga untuk pembelian makanan bonbon. Nanti dilihat apakah memang ada tanda kekerasan atau tidak. Kalau tidak, kapan itu dia terakhir makan, dan apakah dalam jangka waktu sampai diperkirakan waktu meninggalnya itu memang bisa menyebabkan orang itu meninggal karena kekurangan makan atau kekurangan air. Biasanya kan kalau orang makan itu tidak masalah, tapi kalau kurang air itu atau dehidrasi bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang nanti kita harus melihat itu apakah betul suicide. Kalau itu memang betul-betul bunuh diri, baru dicari penyebabnya kenapa. Motifnya apa, itu dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di sana, Mbak. Jadi itu analisa saya demikian. Jadi harus ada bukti yang menguatkan gitu ya Pak Ito ya. Nah ini bicara soal bukti-bukti, ada 3 hal kebiasaan aneh yang dilakukan sekeluarga yang tewas di Kalideres. Ya itu kan ada juga ahli psikologi ya Mbak ya, psikiatrik ya, tadi. Ada 3 hal yang tak biasa dari sekeluarga tewas di Kalideres. Yang pertama, kebiasaan beralas kaki dari plastik dan menutup diri. Ya. Yang kedua, memiliki buku berisi ajaran berbagai agama. Dan yang ketiga, dugaan sekte apokaliptik, yaitu ingin mati, ingin segera meninggal dunia, segera sampai ke nirwana. Ya, saya kira itu akan menjadi... Selanjutnya ini ada informasi juga mengenai fakta adanya mobil Brio ini, Bapak-Bapak. Mobil Brio yang dimiliki sekeluarga yang tewas ini, yang bernopol B2601BRK, ternyata mobil ini sudah dijual oleh salah satu korban yang bernama Budianto Gunawan, yang juga pemilik dari mobil ini, yang sudah dijual dengan harga 160 juta dan juga masih ditelusuri kemana aliran uang penjualannya. Saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, Anda pernah menemui tidak sih kejadian yang mirip-mirip seperti ini dan seperti apa hasilnya? Memang kalau sepengetahuan saya dan menurut pengalaman saya, ini memang baru pertama kali yang saya temukan yang peristiwa demikian, Mbak. Karena kalau lihat daripada latar belakang daripada yang bersangkutan, daripada status sosialnya, ini juga bukan merupakan orang yang susah juga ya, dari mobil dan lain sebagainya. Tapi ketertutupan yang bersangkutan di dalam lingkungan sosial, ini Mas Trubus yang akan bisa menjelaskan, yang paling tidak bisa memberi gambaran bahwa orang itu memang tertutup. Dengan ketertutupan ini juga bisa menyebabkan bahwa orang itu menjadi penyendiri dan bisa saja dia atas dasar pengaruh daripada ajaran yang dia pelajari. Yang mungkin ini dari aspek sosial, sosiologi, mungkin Mas Trubus yang akan bisa lebih menjelaskan mungkin, Mbak. Baik, boleh langsung saja Pak Trubus. Iya, menurut saya saya menyambung dari Pak itu tadi, memang kalau dilihat kemudian kita berasumsinya kepada bunuh diri, maka harus ada bukti-bukti bunuh diri itu. Tetapi persoalannya kan kalau kita lihat
rangkaiannya itu sendiri 4 orang ya secara bersama-sama. Memang itu kemudian kalau orang sosiologi yang menafsirkannya ini satu pembunuhan. Karena bagaimanapun juga di tempat yang beda-beda, mungkin itu meninggalnya juga tidak bersamaan. Nah, kalau misal kita urut, oh yang pertama dibunuh, kemudian yang kedua, ketiga dibunuh, kemudian yang terakhir bunuh diri. Nah, itu bisa saja. Tetapi kan yang menjadi teka-teki ini kan sampai sekarang misalnya adanya Kapur Barus, ada Nili itu, yang bawa siapa? Kalau kemudian kita kaitkan adanya Kapur Barus itu, ini kaitannya untuk membuang bau misalnya, berarti kan ada kesengajaan naruh di situ. Kemudian kalau misalnya dikatakan itu oh ini berbau ritual misalnya karena ada ritual sehingga terkait dengan sekte-sekte tertentu, itu juga saya rasa agak terlalu jauh juga gitu ya. Jadi jangan kita kemudian bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang kemudian sulit ditebak ini kemudian berpikir ini berbau irasional gitu ya. Baik, ada oke, kita sudah menangkap. Silakan Mas Reza, ada tanggapan? Apanya? Kapur Barus, di rumah saya juga ada Kapur Barus gitu. Apalagi tidak ada makanan. Nah, begini, kita menerjemahkan bahasa forensik ke dalam bahasa awam ya. Perut atau lambung yang kosong kemudian kita tafsirkan dalam bahasa awam sebagai kelaparan. Kelaparan kesannya adalah kematian secara alami. Tapi tadi sempat saya singgung, bagaimana kalau situasinya adalah seseorang dipaksa tidak boleh makan. Itu alami? Bukan, justru itu mengarah pada pembunuhan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada 3 orang yang meminta 1 orang ini untuk menghabisi mereka, jadi bunuh diri dengan meminjam tangan orang lain. Sesungguhnya ada kesepakatan untuk bunuh diri bersama, tetapi meminjam tangan orang lain. Nah, menurut saya tetap saja ini menjadi sebuah persoalan pidana. Karena itu tadi saya katakan kemungkinan yang paling masuk akal bagi saya adalah adalah homicide berkombinasi dengan suicide. Ada yang pihak ketiga? Terlalu kecil? Tidak. Kalau memang ada homicide, maka pelaku pembunuhannya ya salah 1 atau salah 2 atau salah 3 dari keempat orang tersebut. Baik. Saya masih penasaran ya bagaimana ini terjadi karena kita melihat informasi dari tetangga, mereka juga berkebutuhan berkecukupan dan juga memiliki harta benda yang layak untuk bisa menjalani kehidupan. Kita akan bahas ini pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di The Prime Show.